Kantor lu serem atau enggak? Ini harus hati-hati nih ya yang lagi pada kerja di kantor, terutama kalau lagi lembur. Karena ini gue dapat kiriman cerita yang aduh kacau banget sih, serem banget. Jadi gue itu dapat kiriman cerita dari seseorang bernama Asep. Si Asep ini kantornya itu berada di sekitaran Sudirman. Biasanya dia itu pulang dari kantor maksimal jam 8 malam lah. Nggak pernah sampai malam-malam banget. Tapi suatu hari si Asep ini dapat tugas dari kantor yang mengharuskan dia itu lembur. Nah akhirnya Asep ini lembur lah bareng dua orang temennya yang lain. Singkat cerita sekitar jam 10 malam OB yang dapat tugas buat nemenin mereka itu izin pulang duluan. Akhirnya di lantai itu di tempat mereka itu bener-bener cuma bertiga doang. Pokoknya nggak ada orang lain lagi deh selain mereka bertiga. Karena saat itu suasananya sepi banget, si Asep dan temen-temennya itu nyalain musik dari komputer. Lalu mereka itu kerja di meja yang cukup besar. Di sana tuh, di depan komputer itu. Jadi komputernya itu di belakang mereka. Pas mereka lagi asik-asik kerja, tiba-tiba suara dari lagu tersebut berhenti. Si Asep lalu ngecek nih ke komputer. Ternyata itu kayak ada yang nge-pause gitu. Jadi musiknya itu berhenti karena di-pause. Ya udah, si Asep nggak mikir aneh-aneh, dia play lagi, terus mereka lanjut kerja lagi. Beberapa menit kemudian, lagi-lagi lagunya itu mati. Pas dicek, di pause lagi. Udah, sama mereka itu di play lagi dan mereka kerja lagi. Mereka ini berusaha buat udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jadi mereka nggak peduli lah. Mereka lanjut kerja. Terus beberapa detik kemudian mati lagi. Nah di sini mereka udah mikir, oh jangan-jangan penghuni di sini marah. Mereka berisik kali ya karena udah malam. Ya udah, kali ini musiknya nggak dinyalain lagi. Mereka tetap lanjut kerja. Tapi ternyata nggak berhenti di situ cuy. Di tengah suasana sepi gara-gara musiknya mati, tiba-tiba mereka itu ngedenger kayak ada keyboard yang dimainin. Kayak ada orang yang lagi ngetik. Asal suara keyboard itu dari sisi kiri belakang. Mereka bertiga lalu nengok ke suara itu dan coba ngecek lah, ngintip. Tapi nggak ada orang sama sekali. Tapi suara keyboard itu terus aja terdengar. Udahlah, mereka itu makin takut. Tapi karena ini kerjaan deadline harus diselesaikan malam itu, mereka sebisa mungkin menyelesaikan kerjaan itu secepatnya. Terus setelah mereka kerja, ternyata mereka baru selesai jam 12 malam. Ya udah, mereka udah selesai, mereka siap-siap nih beres-beres, mereka pengen pulang. Nah, pas mereka ini siap-siap pengen keluar ruangan, tiba-tiba mesin fotokopi di ruangan mereka itu nyala. Sontak yang tadinya mereka pengen keluar, tiba-tiba mereka itu otomatis lah mukanya itu ngelihat mesin fotokopi yang nyala. Ternyata di samping mesin fotokopi itu ada satu sosok menyeramkan dengan tangan yang panjang menjuntai sampai ke lantai. Sosok itu nggak memiliki rambut, tapi di kepalanya itu ada beberapa luka yang mengeluarkan darah. Sosok ini adalah sosok perempuan. Soalnya dari pakaiannya itu pakai kemeja warna krem dan pakai rok span warna hitam. Nggak tahu kenapa mereka bertiga itu badannya kayak kaku gitu, kayak harus banget ngelihat sosok ini. Terus tiba-tiba sosok itu ngangkat tangan kirinya, mukul-mukul mesin fotokopi sambil nunjuk pintu keluar. Nggak tahu apa yang dimaksud, tapi mereka bertiga itu nangkepnya kalau sosok ini tuh kayak nyuruh mereka buruan pulang. Untungnya emang kerjaan mereka itu udah selesai saat itu. Udah, mereka buru-buru lari ke bawah. Sampai di bawah, mereka itu ketemu sama dua orang satpam. Nah, satpam ini nih, ngelihat mereka bertiga lari dengan muka ketakutan, si satpam ini cuma ketawa-tawa doang. Si Asep itu baru pengen ngomong, Pak, di atas ada. Nah, itu si satpam yang langsung motong. Ada perempuan botak kayak di atas. Ternyata satpam-satpam di situ udah tahu kalau di atas itu ada sosok perempuan botak yang tangannya itu panjang. Dan katanya mereka emang udah sering banget ketemu sama sosok itu. Akhirnya tanpa pikir panjang lagi, Asep sama temen-temennya itu langsung pulang lah. Dan semenjak saat itu, mereka itu berani di kantor cuma sampai jam 10 malam doang. Kalau udah di atas itu nggak berani. Anjrit, serem banget ya. Botak, ada luka, terus tangannya panjang gitu sampai ke lantai. Wah, gila. Pocong tuh bener-bener setan paling serem ya. Ini asli, bener-bener kacau. Yang suka cerita horor sini kumpul. Yang penakut mendingan skip aja. Jadi ini gue dapat kiriman cerita dari seseorang bernama Haidar. Nah, Haidar ini punya pengalaman menyeramkan sama sosok setan yang menurut gue paling serem. Pemeran utamanya di sini adalah
Pocong. Jadi di tahun 2011, Haidar ini baru aja pulang abis nongkrong sama teman-temannya. Dari tempat nongkrongan menuju ke kosannya, Haidar itu harus ngelewatin sebuah gang yang di kiri kanannya itu ada bagian kebun-kebun gitulah. Saat itu udah sekitar jam 1 malam. Ketika baru aja masuk gang, si Haidar itu udah mulai ngerasa, wah, nih kayaknya ada yang mulai nggak beres nih. Badannya udah mulai agak merinding-merinding tuh pada saat itu. Bener aja dong. Ketika tepat di depan kebun, Haidar itu ngedenger ada suara benda jatuh gitu. Haidar udah makin merinding tuh. Dia udah berusaha banget nggak nengok ke suara tadi. Dia tetap jalanin motornya, tapi tiba-tiba ada suara yang manggil-manggil dia. Shh, shh. Mas Haidar, tolongin saya, Mas Haidar. Nggak tahu kenapa, gara-gara ada yang manggil Mas Haidar gitu. Nah, si Haidar itu nengok ke arah kebun. Karena suaranya emang dari situ. Dilihat, itu nggak ada apa-apa. Tapi ketika dia ngeliat pohon mangga, nah pas Haidar itu ngeliat ke arah pohon mangga, tiba-tiba dari balik pohon mangga, itu ada sosok yang muncul. Munculnya tuh kayak gini. Iya, yang muncul itu pocong. Wah, itu Haidar abis ngeliat pocong itu langsung ngebut ke kosannya, masuk, terus dikunci, terus dia ngumpet di balik selimut. Terus udah gitu doang. Enggak, pocongnya datang ke situ. Pas Haidar itu masih nutupin mukanya pakai selimut, tiba-tiba dia itu ngedenger pintu kamar kosannya itu digedor-gedor. Karena ketakutan ya, Haidar itu masih terus nutupin mukanya pakai selimut. Tapi makin lama, suara gedorannya itu kayak makin kenceng. Karena cukup lama itu suara gedorannya nggak hilang-hilang juga, Haidar buka selimutnya pelan-pelan, coba ngintip. Tahu apa yang dilihat sama Haidar? Ternyata pintu kamar kosannya itu digedor-gedor sama pocong yang tadi. Cuma masalahnya, pocong itu tuh ngegedor pintunya pakai kepalanya. Jadi tuh gini, yang jauh lebih masalah adalah itu pocong ngegedor pintunya dari arah dalam. Itu pocong di dalam kamarnya Haidar ngegedor-gedor pintu kamarnya Haidar dari dalam. Itu Haidar bisa ngeliat dengan jelas punggung pocong itu yang terus aja ngegedor-gedorin kepalanya ke pintu. Saking ketakutannya, Haidar pun pingsan. Untungnya pas dia sadar, pocong itu udah nggak ada.